Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini Inang Guru Sekolah Minggu bersama anak-anak sekolah minggu dipimpin oleh Inang Pendeta Edi. Sebelum kita mulai acara, Inang akan memperkenalkan guru-guru sekolah minggu yang baru. Dari sudut yang kanan adalah Inang Dea. Hai. Kemudian di sebelah kanannya Inang Moses. Hai. Dan yang terakhir ini adalah panggilnya Kakak Eva. Hai. Ya. Sebelum kita mulai, Inang akan menyapa anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, apa kabar? Semangat, sukacita, mengasihi. Baik, kita akan memulai kebaktian kita. Kita masuk saat teduh. Berdoa dimulai. Amin. Anak sekolah minggu, kita akan memulai kebaktian. Kita bernyanyi dengan lagu Sejak kenal Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Inang Guru sekolah minggu yang ada di sini dan teman-teman, kita akan mengucapkan titah ketiga. Yang hafal siapa? Yang hafal? Yang tidak hafal? Pasti hafal. Adik-adik di rumah juga pasti hafal semua ya. Kita akan ucapkan titah ketiga. Kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali lagi, titah ketiga. 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan teman-teman yang ada di sini juga ingat guru sekolah minggu. Kita akan berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita akan mengucapkan bersama-sama doa pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah dan teman-teman yang ada di sini, kita akan mengucapkan ayat bulanan di bulan Oktober yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-16. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan guru sekolah minggu dan teman-teman yang ada di sini, kita akan ucapkan bersama-sama sambil mengikuti tanda pendeta ya. Mari kita ucapkan bersama-sama Roma 12 ayat 16. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan anggap dirimu pandai. Demikian kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu berjudul Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, masih semangat, masih konsentrasi di depan TV atau di depan handphonenya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, yaitu Kusiapkan hatiku Tuhan. Sekolah Minggu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tante. Siap yang mendengar firman Tuhan ya? Siap. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memberi kami kesehatan juga panjang umur. Kami akan mendengar firman Tuhan, firman Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama ucapkan amin. Oke. Dibuka Alkitabnya, adik-adik yang di sini dan juga yang di rumah, dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Sudah dibuka? Sudah, Sudah. Kita akan baca bergantian ya. Adik-adik yang di rumah juga diikuti ya. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, pada wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kita sama-sama ayat 36. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Baiklah, Tante Pendeta ada pertanyaan ini. Tadi pagi, bangun pagi, coba diingat ya, adik-adik langsung ngapain? Makan, sarapan. Rebahan lagi, habis bangun, rebahan lagi, tidur lagi, rebahan lagi gitu ya. Iya mantap, mentang-mentang libur ini. Apa? Berdoa. Kakak? Baca kitab. Dedek Hana? Mandi, makan. Ina Martin? Berdoa. Kakak Siska? Berdoa. Nah, jadi kalau anak-anak Tuhan itu kalau bangun pagi yang pertama dilakukan harusnya berdoa. Nah begini adik-adik, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus itu kenal nggak sama Tuhan Yesus? Gimana bentuknya? Sama seperti kita ya. Nah tapi Tuhan Yesus lebih besar dari kakak Kristabel. Dia kan masih anak-anak. Tuhan Yesus kan lebih besar dari dia, benar kan? Benar. Nah anak-anak sekolah minggu, ada lagu kita, sejak ku kenal Yesus hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus hidupku berubah. Nanti akan kita nyanyikan. Anak-anak sekolah minggu, kalau sudah mengenal Yesus, maka hidupnya harus berubah jauh lebih baik. Misalnya tadi itu bangun pagi harus langsung berdoa. Berdoa karena apa? Karena mengucap syukur Tuhan memberkati kita sepanjang malam, bangun pagi dalam keadaan sehat. Yang kedua, coba diingat-ingat. Kalau kamu lagi asik main game, terus dipanggil mama, responnya gimana? Bentar lagi. Enggak langsung dilakukan. Oh, setengah menit. Aduh, Kristabel ini pintar banget. Didengar, terus sebentar lagi dilakukan. Gitu. Good, didengar. Bagaimana? Iya, tapi nggak langsung dilakukan. Oke, abang kalau lagi main game, asik-asik main game, terus dipanggil mama, coba responnya gimana? Langsung dilakukan kakak? Hana? Kalau lagi main dipanggil mama, marah nggak? Enggak, pasti dilakukan ya. Anak-anak Tuhan memang harus begitu. Anak-anak Tuhan tuh bangun pagi berdoa. Ketika dipanggil orang tuanya walaupun sedang main game atau ngapain, harus disahutin dan dilakukan. Tadi kakak Margaret bilangnya disahutin tapi nggak mau langsung dilakukan. Dia nunggu selesai dulu main gamenya. Padahal main gamenya lama lagi. Mamanya nyuruh cepat. Anak-anak Tuhan begitu enggak? Anak-anak Tuhan itu melawan nggak kalau disuruh? Enggak, anak Tuhan harus berubah menjadi lebih baik. Coba yang ketiga, siapa di sini makin besar makin kuat melawan? Kristabel, makin besar dia makin kuat melawan. Makin dipanggil mamanya, makin dibentaknya lagi. Siapa lagi? Margaret. Aduh, jujur sekali, tepuk tangan dulu karena setelah yang jujur. Ini kalau jujur yang Kaki sama Kak Siska, kalau mereka jujur berarti mau nanti berubah. Iya. Tadi Kristabel katanya makin besar makin kuat melawan. Makin banyak makan, makin nambah tenaga melawan. Margaret juga? Abang juga? Waduh, kakak? Oh enggak, tepuk tangan untuk kakak dulu. Iya. Hana mau gak melawan mamanya? Anak baik ya? Nah, adik-adik sekolah minggu makin besar badannya bukan makin kuat melawan. Semakin sering ke sekolah minggu, semakin banyak berdoa, anak-anak harus berubah menjadi lebih baik. Lebih baik, bukan lebih jahat ya? Bukan ya. Kalau lebih jahat itu teman si iblis.
Kalau anak-anak sekolah minggu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin penurut, semakin hari semakin luar biasa dan turut kepada apa yang dikatakan orang tua. Oke. Terus selama ini kan belajarnya di rumah, sekolah nggak sih? Belajarnya di mana? Di rumah. Pakai apa? Iya, ambil tugas dari sekolah, dikerjain di rumah. Yang pakai handphone? Negara pakai handphone, abang pakai handphone, kakak pakai handphone, Kristabel kertas ya. Iya. Hana pakai kertas. Yang main handphone. Siapa yang terima tugasnya nggak langsung dilakukan, tapi tiktokan dulu. Ayolah. Tiktokan dulu. TikTok. Karena begini ibu-ibu, adik-adik sekolah minggu yang di rumah disuruh tugasnya kan dikasih gurunya kan jam 8, jam 9, mulai dikerjakan jam 11, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang mamanya berteriak kemana-mana. Kenapa? Karena anaknya sibuk tiktokan dulu, main game dulu, nonton YouTube dulu, tugasnya nggak selesai. Sasak mamanya naik kemana? Mana? Iya. Di rumah siapa mamanya marah-marah gara-gara tugas? Waduh, Kristabel semua ini. Dimarahin mama ya? Ini kadang-kadang pas aku lagi males kerjain itu langsung dimarahin, tapi kalau bangun tidur langsung kerjain sampai siang kerjain. Tapi kalau langsung dikerjain mamanya senang nggak? Kadang-kadang senang, kadang-kadang kalau salah sih. Awal kalau benar ngelakuinnya mamanya senang, tapi kalau salah mamanya kecewa. Waduh. Yang penting begini aja, kita mengusahakan yang terbaik, dilakukan dengan baik. Lebih baik melakukan, kalaupun dia salah kan hanya perlu dikoreksi untuk dibenerin daripada nggak dikerjain sama sekali. Dikasih tugasnya hari Senin, dikerjain hari Rabu, cobalah. Udah itu mamanya berteriak-teriak dari rumah Margaret sampai ke rumah Tanti kedengaran, Margaret, PR-mu ini, amat lahir wah. Terus orang lewat pun kira kami berantem, rupanya Margaret nggak ngerjain tugas, mamanya berteriak-teriak. Benar nggak Margaret? Benar. Jangan sampai naik di sasak mamanya kan. Udah mamanya naik sasaknya, keriting pula mukanya. Itu gara-gara apa? Gara-gara anak-anak nggak dengar-dengaran dengan orang tua. Jadi hari ini firman Tuhan berbicara soal anak-anak harus berubah jauh lebih baik, menjadi penurut. Dipanggil orang tua harus dengar dong. Disuruh melakukan sesuatu jangan nunggu. Kata Margaret tadi, aku dengar tapi nggak dilakukan, nunggu beberapa jam. Kalau nggak nunggu sasak mamanya naik atau tensi mamanya kemana-mana. Jangan. Saya nggak sama orang tuanya. Saya. Mau nggak orang tuanya keriting mukanya? Enggak. Mau nggak orang tuanya bentak-bentak aja? Enggak. Inang Martin. Iya. Kalau anak Inang Martin nggak dengar nasihat, kesel nggak Inang Martin? Kesal deh. Atau jangan-jangan Inang senang? Terima kasih Tuhan, anakku ngelawan. Tidak nggak Inang? Malah diteriaki lagi ya. Makin keriting ya rambutnya ya. Iya. Orang tua mana ada anaknya melawan? Orang tua senang kalau anaknya nurut. Jadi perjanjian kita hari ini adik-adik sekolah minggu yang di rumah juga ya. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus, anak-anak sekolah minggu yang baik, semakin hari harus berubah menjadi anak yang baik. Kita akan menyanyikan lagu Sejak Ku Kenal Yesus berikut ini. Anak
mengingatkan semua kita, adik-adik yang di sini, adik-adik yang di rumah, jadilah menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, terpuji, dan juga penuh. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami. Terima kasih Tuhan mengajari kami menjadi anak-anak yang mau berubah lebih baik, menjadi anak-anak yang penurut dan yang mau melakukan tugas kami. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang nakal, yang tidak dengar-dengaran dengan nasihat orang tua. Tapi biarlah setiap anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang membawa kesukaan, membawa kebahagiaan di hadapan orang tua, terlebih di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita siapkan persembahan kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi dengan lagu Persembahan Kami. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin.